Ya brosis, baik lagi bareng gue Alki dari Nerd.com. Hari ini kebetulan gue lagi ada bareng sama Honda Vario 150. Jadi Honda Vario 150 ini udah gue pakai selama seharian penuh kemarin. Dan gue tadi nanya di IG, kira-kira apa yang perlu dibahas pertama kali nih untuk bahasan pembuka review Vario 150 ini. Dan kebetulan gue dapet yang warna silver matte. Ini warna favorit yang udah gue bilang Vario 150 warna silver matte ini warna yang paling menarik menurut gue. Dan sekarang gue mau bahas tentang speedometernya bro. Jadi bisa kita lihat di Vario 150 ini AHM melakukan improvement yang menurut gue cukup sempurna dengan cara melakukan perubahan speedometer dari yang sebelumnya analog sekarang udah full digital. Dan amazing, walaupun ukurannya jauh lebih kecil daripada speedometer yang lama, tapi ternyata fitur dia udah diberikan secara lengkap banget sama AHM. Jadi ya lengkapnya kayak gimana. Dan hari ini gue mau bakal bahas lebih dalam lagi tentang speedometernya. Gue bakal bahas segalanya. Jadi bakal lebih lengkap lah daripada review gue yang pertama. Oke, langsung aja dilihat ya. Nah brosis, gue udah ada di kemudi dari Honda Vario 150 facelift 2018 dan terlihat di sini kemudinya ini benar-benar clean ya. Terlihat futuristik dengan desain yang simetris ya. Oke, langsung aja kita lihat, kita nyalain dulu. Nah, pertama nyalainnya itu seperti yang udah gua taruh di YouTube gua di postingan sebelumnya. Cara nyalainnya sebenarnya gampang, cuma memang takes time sih. Kalau misalnya kalian belum tahu, ini takes time, butuh waktu dan nggak simple gitu. Jadi pertama kita, kalau udah remote-nya dekat, jadi kita taruh dulu remote-nya ya. Sebenarnya ini remote-nya bisa di-trigger, bisa enggak ya kan. Nah, nanti kita bisa pencet, nggak kayak keyless biasa yang tinggal dipencet aja knopnya. Kalau ini dia harus harus ditekan dulu bagian starternya. Emang lagi ngetren banget. Dan menurut gue ini ada plus minusnya. Untuk kita bahas dulu plusnya. Plusnya ini backlight negatif ini terlihat lebih keren dan juga lebih futuristik. Proses bisa lihat. Jadi dia tuh kayak dibalik gitu loh displaynya. Dan menurut gue ini dengan backlight biru, negatif biru ya, itu tuh kelihatan lebih futuristik aja. Gue seneng aja ngelihatnya. Cuma sih kabarnya kelemahannya nanti dia akan kurang awet gitu karena warna yang gelap ini dia menyerap panas. Tapi nggak tahu, wallahu alam, gue belum pernah punya, jadi gue nggak bisa komen. Dan sekarang gue akan bahas tentang speedometer ini secara lebih lanjut. Proses bisa lihat, walaupun bentuknya mini seperti ini, tapi ini kecil banget ya. Jadi kayak cuma satu persegi panjang gitu. Ini kayaknya ukurannya semistar kalau misalnya kita belajar di SD ya, SD atau TK gitu. Dan tapi isinya tuh bisa kita komplit banget ya. Nah, jadi bisa dilihat isinya tuh komplit. Dan dia ada, tentu aja ada seleknya, ada juga setnya di sini. Dan proses bisa lihat di sini ada tentunya bar bensin yang ternyata masih penuh dari gue isi kemarin. Nah, terus ada juga di sini speedometernya atau penunjuk kecepatannya. Ini udah pasti ada, wajib ada, namanya juga speedometer ya. Terus di sini kita bisa lihat di atas dulu deh. Di atas kalau misalnya kita bisa lihat ada lampu sen kanan kiri terpisah. Ini udah gucup banget untuk Matic ya. Kanan kiri terpisah karena di Matic sebelumnya tuh nyatu dia. Terus ada juga di sini indikator keyless. Nah, tuh kalau misalnya keylessnya masih terhubung, dia kayak gini, smart key system, sorry. Nah, ada juga indikator check engine dan ada juga indikator idling stop. Bentuknya seperti ini, itu udah jadi lumrah lah. Terus di sini ada indikator engine overheat kalau nggak salah ya ini ya. Terus ada juga indikator di sini aki. Jadi kalau misalnya akinya bermasalah, nanti kalian bakal dikasih tahu, dan lewat sini juga kalian bisa tahu kalau misalnya akinya itu udah kurang dayanya atau gimana. Dan ini juga ada hubungannya nanti dengan apa yang gue bahas di review selanjutnya, di review lengkapnya. Nah, terus kita bisa lihat di sini ada jam yang nanti kita bisa setting, kita bakal bahas settingannya. Ada juga di sini indikator kilometer per liter ya. Nah, indikator kilometer per liter ini gunanya untuk, kalau nggak salah sih untuk ngecek ya, jadi untuk sebagai panduan aja. Jadi di sini ada 0, 20, 40, 60, 80. Nah, ini setiap ini 10. Nah, jadi itu kalau nggak salah sih ini gunanya untuk kalau misalnya kita
bawa jalan, nanti dia akan menunjukkan berapa sih efisiensinya gitu. Jadi ini untuk efisiensi kilometer per liter gitu. Jadi misalnya di angka 40 nanti kita berkendaranya, nah itu kalau misalnya kita ngegas segitu itu akan dapat sekitar 40 km per liter. Atau misalnya kita tarik gas yang lebih kencang, dia akan turun lagi gitu. Nah ini untuk ya untuk itulah kegunaannya. Terus di sini ada trip A average ya, atau bahan bakar, penggunaan bahan bakar 43,2 km per liter. Nah ini pemakaian gua nih, pemakaian gua nggak tahu pemakaian yang lain ya. Jadi dia udah ada penunjuk untuk apa namanya BBM, konsumsi BBM. Terus ada juga di sini ada indikator aki yang ini berguna banget karena ini bisa jadi acuan juga, karena motor ini udah nggak ada kickstarternya. Jadi kalau misalnya kickstarternya itu nanti kalau misalnya nanti starternya ini kurang apa namanya nggak bisa nyala, nanti bisa kalian lihat juga dari sini. Dari sini nanti kita bisa lihat berapa sih tegangannya, karena minimalnya itu 12 kalau nggak salah. Jadi kalau misalnya lagi nyala biasanya sih naik ke 14 ke 13 gitu ya. Nah seperti yang gue bilang tadi, ini nanti dia naik terus semakin kan. Jadi misalnya kita geber segini itu dapatnya 40 km per liter gitu. Kita matiin. Di sini total, wah ini motornya baru 250 kilo ternyata ya. Jarang dipakai kayaknya. Terus ada totalnya, total trip tentu ini pasti ada, di motor gue juga ada. Ada trip A. Trip A ini adalah untuk penghitung jarak kita. Misalnya dia ada dua, ada trip A dan ada trip B. Jadi trip A, trip B ini untuk menghitung jarak. Jadi misalnya kalian yang trip A nya itu misalnya untuk ngetin jarak dari rumah ke kampus misalnya. Terus yang kedua ini pengen kalian ngitung dari kampus ke daerah rumah pacar kalian misalnya gitu. Jadi nggak perlu sering-sering ngereset trip karena ada dua trip. Tapi sayangnya di sini hanya ada penghitungan average atau fuel consumption hanya untuk trip A. Jadi sayang sekali hanya untuk trip A. Nah selanjutnya gue pengen bahas soal jamnya ya brosis. Jadi jam motor ini tuh udah bisa disetting seperti jam motor Honda seperti biasanya, dan settingannya pun nggak ada berubah. Cuma ada satu fitur yang benar-benar bikin motor ini jadi kelihatan lebih canggih. Nanti brosis bisa lihat ya. Nah ini settingnya tuh tetap sama aja, cuma ditekan dua-duanya nih, select sama set beberapa detik ya, sampai keduanya ini berkedip kayak mau nyeting jam biasa. Terus brosis tinggal pencet select. Nah terus juga ada indikator oil change, dan ini berguna banget buat kalian yang suka banget lupa ganti oli. Udah diberikan sama HM secara langsung. Caranya tuh gini, pencet dua yang tadi, select dan set. Nah setelah setting jam kita tinggal pencet set aja, terus nanti dia langsung otomatis pindah ke bagian oil change. Nah brosis bisa lihat di sini untuk cara menggantinya itu tinggal brosis pencet select aja. Nah ini tinggal brosis pencet select. Tinggal brosis pencet set aja. Jadi mau, nah itu tadi aslinya tuh bisa sampai 6000 km brosis, tapi di sini entah kenapa tuh nggak bisa. Setelah 2500 terus dia berhenti, langsung pindah lagi ke ini. Kesel banget tadi, padahal pas gua tes tuh bisa. Dan memang dia bisa sampai 6000 km. Jadi kalau misalnya brosis pakai oli yang misalnya lebih bagus gitu daripada oli bawaan dealer, nanti brosis bisa tes untuk dinaikkan aja jadi 6000 km atau 5000 km. Tadi sih bisa, cuma sekarang nih nggak bisa nih, gue nggak ngerti deh. Itu kan ini kan set jam oke lah. Nah ini kan 2250, dia tuh nggak bisa hanya maksimal 2500. Padahal tadi bisa gitu sampai 6000. Gue ngerti kenapa, besok gue coba lagi. Dan ya itulah, jadi kalau misalnya brosis pengen diingatkan untuk ganti oli, nanti ada muncul di sini oil change. Misalnya udah sampai di 2500 km atau 5000 km, diingatkan nanti brosis jangan lupa untuk servis gitu, ganti oli. Ya hitung-hitung untuk ngingetin servis lah.
daripada pacar nggak diingetin kan, mendingan diingetin sama motor gitu. Oke. Jadi kesimpulannya, speedometer ini biarpun kecil, biarpun banyak yang kecewa sama bentuk yang kecil seperti ini, tapi menurut gue ini udah cukup lengkap. Walaupun minus tachometer yang memang ada di kompetitor ya, tapi di Vario 150 ini nggak ada, karena menurut gue sih nggak semua orang itu juga ngerti penggunaan dari RPM meter itu, dan nggak semua orang juga butuh. Dan fitur-fitur inilah yang menurut gue ini dibutuhkan sama konsumen-konsumen yang disasar sama Vario 150 ini. So, kesimpulan gua, good job, well done Honda untuk ngasih speedometer yang kecil dan juga ringkas ini. Dan memang bukan yang terbaik, tapi menurut gua ini udah cukup lengkap dan udah cukup berguna lah ya untuk kalian para pemakai Vario 150. Jadi untuk pengguna Vario 150 lama ingin upgrade ke Vario 125 atau Vario 150 terbaru dengan fitur speedometer seperti ini, gua rasa udah worth it banget. Walaupun nggak sebesar speedometer sebelumnya, tapi ingat bro, ini udah digital dan udah kelihatan semua. Dan kalau misalnya kalian pakai di siang hari juga masih lumayan kelihatan ya. Jadi ya. Dan dia juga udah pakai sensor speedometer di belakang, kasih sensor speedometer di roda belakang. Jadi di sini ya. Jadi dia akan lebih akurat karena sensornya itu right langsung ke CVT. Jadi dia akan lebih akurat dan akan lebih mantap untuk penghitungan speedometernya. Deviasinya sedikit gitulah. Nah, terus itu dia kesimpulan gua. Terima kasih udah nonton dan semoga berguna. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk dalam memilih motor ya, motor terbaru terutama Matic di kelas 150 cc. Oke brosis, thank you banget udah nonton. Jangan lupa subscribe, follow Instagram @indoret, dan jangan lupa untuk buka terus blog indoret.com, karena di situ nanti gue akan tulis update-update mengenai motor ini, akan gue review selama beberapa hari ke depan. Oke brosis, ini dia speedometer dari Honda Vario 150. Terima kasih udah nonton. Salam gober sampai jumpa. Cus.